Hello, good morning everybody. Welcome back to my video with me, Mr. Frankie Hotmas Manjuntak. Today, I decided to take our new lesson, talk about question tag. So, before you are watching my video, please listen carefully and give your attention. Well, class, here I have been preparing like some list. You can see the symbols here. Okay. Jadi kita akan bahas semua ini satu persatu. Nah, yang pertama, the first point, what is question tag? Apa itu question tag? Nah, jadi question tag itu sendiri diartikan sebagai pertanyaan pendek yang ditambahkan pada akhir statement yang digunakan untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Ingat, dua poin ini sangat penting, meminta informasi atau menanyakan meminta persetujuan gitu ya. Dan kemudian contoh dari question tag dalam bahasa Indonesia itu adalah kamu lapar kan? Kemudian dia itu ibu kamu kan? Ini hari yang cerah kan? Do you see any repetition words here? Ya benar, kita menemukan kata yang diucapkan berulang-ulang. Apa itu? Ini dia, kan. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris question tag-nya itu yang mana? Nah, yang menjadi question tag dalam kalimat ini adalah yang kan-nya, yang ini dia. Oke. Ini yang disebut dengan question tag. Akan tetapi, belajar bahasa Inggris tidak sesimpel atau semudah bahasa Indonesia. Jadi, ketika kamu ingin menerjemahkan kata kan ke bahasa Inggris, dia memiliki aturan tata bahasa berdasarkan bahasa Inggris ya, grammatically gitu dia ya. Nah, seperti apa tata bahasa yang harus kita ikuti? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya, pertama kita akan lanjutkan dulu. Ini dia. The meaning question tag depend on to the intonation. Artinya adalah arti dari question tag itu sendiri berdasarkan intonasinya. Jadi intonasi juga memiliki arti. Nah, dalam pembelajaran question tag, intonasi saya sudah membagi ya. I have divided into two kinds gitu ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu adalah apabila kamu menjatuhkan nada pada tagnya, maka sementara kamu nggak berniat untuk bertanya, itu artinya kamu hanya meminta persetujuan ya. Dan kemudian apabila kamu menaikkan nada kamu pada tagnya, maka kamu itu bertanya. Demikian, oke? Kemudian question text comes from auxiliary plus personal pronoun. Artinya adalah question tag itu berasal dari auxiliary plus personal pronoun. Sebelumnya saya yakin benar bahwasannya ini udah pernah kita pelajari. Akan tetapi kita review sejenak ya. Nah, yang pertama di sini saya udah tulis ya, part A, auxiliary. Apa itu auxiliary? Auxiliary itu diartikan sebagai kata kerja bantu pada kalimat. Nah, apa-apa aja contoh katanya? Ini dia. Oke, to be, 3D, 3H, and modals. Maksudnya apa? Nah, to be misalnya is, am, are untuk yang present, dan kemudian was, were itu untuk yang past tense. Kemudian 3D here, not 3 dimension. Oke, bukan maksudnya 3 dimensi, melainkan do, does, did, yang mana setiap kata diawali oleh kata huruf D, dan kemudian 3H, have, has, dan kemudian had, dan kemudian berikutnya yang terakhir itu modals ya. Modals itu adalah capability, yang mana contohnya adalah will, can, may, dan lain-lainnya. Oke, setelah kalian sudah tahu auxiliary itu apa, contoh-contoh katanya apa, kita lanjut ya ke pronoun. Nah, jauh-jauh hari kita udah pernah mempelajari pronoun itu apa, kelas. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris kalian akan mengenal part of speech ya, artinya jenis-jenis kalimat atau kata yang mana terdiri dari 8, dan salah satunya adalah iya, pronoun. Apa itu pronoun? Dalam bahasa Indonesia, pronoun diartikan sebagai kata ganti. Nah, kata ganti itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama personal pronoun, yang kedua possessive pronoun, yang ketiga itu adalah reflexive pronoun. Nah, kita bahas personal pronoun ya. Nah, personal pronoun itu adalah kata ganti perseorangan, yang mana di sini kalian sebagai siswa diwajibkan untuk mengetahui bagaimana cara mengubah subjek menjadi objek.
Nah, contohnya seperti apa? Misalnya I menjadi me. I dan me memiliki arti yang sama. Ya, sama-sama saya. Akan tetapi penggunaan dalam kalimat jelas berbeda. Ketika saya ingin mengatakan saya membencimu, I hate you, not me hate you. Karena I selalu I itu digunakan untuk subjek, me digunakan untuk objek, oke? Dan kemudian possessive pronoun itu diartikan sebagai kata ganti kepemilikan. Nah, contohnya saja misalnya mine punya saya, yours punya kamu atau punya kalian, theirs punya mereka, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian yang ketiga, reflexive pronoun artinya adalah kata ganti yang menjelaskan keterangan si subjek itu sendiri. Nah, contohnya myself, yourselves, or yourself, theirselves, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga jenis pronoun ini, yang paling penting untuk kita kuasai adalah yang A, part A, personal pronoun. Karena kan katanya tadi di sini auxiliary plus personal pronoun. Jadi ini yang akan kalian kuasai. Bagaimana cara mengubah subjek menjadi objek. Contohnya I menjadi me, itu dia ya. Nah, kemudian formulanya ini adalah satu hal yang salah satu yang memang harus kalian kuasai kelas. Ya, apa itu? Katanya gini, formula biasa yang kalian sebut dengan rumusnya. Apabila kalimatnya positif, question tag-nya harus negatif. Ingat, tag itu adalah yang ini, hanya untuk menggunakan kata kan ini, ya. Dan kemudian yang berikutnya, negatif set. Apabila kalimatnya negatif, maka question tag-nya harus positif. Contoh, ya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh. You are hungry. Sebenarnya itu terjemahan dari yang ini ya. You are hungry. Sekali lagi, saya ingatkan. Question text comes from auxiliary plus personal pronoun. Berasal dari auxiliary plus personal pronoun. Kita lihat dulu di sini yang di A. Adakah auxiliary-nya? Ada. Yang mana? Yang ini. Oke. Dia bentuknya negatif atau positif? Tentunya positif. Kita langsung tandai. Nah, ya. Berarti question tag-nya kita buat harus negatif, ya. Jadi di sini kita buat apa? Aren't you? Itu dia. Loh, Sir, mana notnya? Ya ini kan disingkat. Nah, ini juga harus kalian tahu kelas. Ketika ingin membuat question tag dalam bentuk negatif itu harus disingkat. Oke, jangan lupa ya. Jadi jangan kalian buat are not you. Itu kurang tepat. Seharusnya adalah aren't you. Nah, oke. Kemudian yang part B, you are not hungry. Artinya kamu tidak lapar. Oke. Apakah kalian menemukan auxiliary? Ada, tapi bentuknya negatif. Otomatis karena ini negatif, kita akan buat question tag-nya itu adalah positif, ya. Maka you are not hungry menjadi are you. Nah, mudah kan? Itu dia. Tapi di sini di part terakhir saya buat exception. Exception itu artinya pengecualian. Oke, pengecualian ya. Nah, pengecualiannya apa? Nah, di sini ada 3 poin ABC gitu ya. Apabila ada kata let's asking to join, let's itu kan artinya ayo. Asking to join artinya mengajak bergabung. Ayo kan mengajak bergabung ya. Nah, question tag-nya haruslah shall we. Jadi ketika ada orang mengatakan let's go to swim, okay? Let's go to swim atau let's go to swimming pool. Ya, maka question tag-nya shall we, kira-kira gitu ya. Kemudian don't, ya singkatan dari do not, oke. Kemudian in the bracket imperative, oke. Imperative, what is imperative in Indonesia? Itu artinya larangan. Contoh misalnya don't touch me, oke. Jangan sentuh saya. Nah, ketika kalian menemukan sebuah kalimat yang berisikan imperative dan kemudian kalian harus mengisinya dengan question tag, maka question tag-nya itu harus will you. Kita di sini tidak memperdulikan apakah kalimat yang ini positif ataupun negatif. Yang penting apabila ada kata let's itu harus shall we, don't itu harus will you. Dan kemudian yang terakhir, apabila subjeknya I bertemu dengan to be am yang disingkatkan menjadi I'm, maka kalian nggak bisa buat
question tag-nya MI berdasarkan rules seharusnya kayak gitu. Tapi yang namanya juga exception, pengecualian. Apabila subjeknya I'm, maka question tag-nya haruslah aren't I. Oke, demikian penjelasan dari saya. Apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun sedikit kebingungan, silakan tulis aja di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel sekolah kita SMK Swasta Arjuna, di like, di share gitu ya. Itu penting untuk mengembangkan channel sekolah kita. Oke, sekian dan terima kasih. Bye bye.